Mari kita berkenalan dengan filsafat zaman Romawi. Filsafat dalam periode atau zaman Romawi pada umumnya melanjutkan tradisi Yunani kuno. Periode ini berakhir dengan kejatuhan kota Roma pada tahun 476 Masehi, saat kaisar terakhir Romawi Barat digulingkan. Dalam pada itu, Santo Agustinus dan Boethius menjembatani periode Romawi dan abad pertengahan. Santo Agustinus yang beragama Kristen memiliki lebih banyak kesamaan dengan para filsuf abad pertengahan jika dibandingkan dengan para filsuf Romawi sebelumnya. Terdapat juga tumpang tindih dengan periode Helenistik dengan perbedaan yang bersifat geografis dan historis. Stoa atau Stoicisme dan Neoplatonisme adalah mazhab filsafat yang paling berpengaruh di kalangan filsuf Romawi. Meskipun sinisme juga bangkit kembali. Beberapa filsuf terkemuka dalam periode Romawi atau zaman Romawi adalah Marcus Tullius Cicero, Epictetus, Marcus Aurelius, Santo Agustinus dari Hippo, dan Boethius. Mari kita coba perkenalan dengan pemikiran mereka satu persatu. Yang pertama, Marcus Tullius Cicero yang hidup dalam kurun waktu 146 sampai 43 sebelum Masehi. Marcus Tullius Cicero atau Cicero adalah seorang filsuf, negarawan, dan orator Romawi. Ajaran Cicero terutama berfokus pada filsafat, khususnya di bidang etika, politik, dan retorika. Karya-karya Cicero mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan filsafat Barat, khususnya di bidang pemikiran moral dan politik. Berikut beberapa aspek penting dari ajaran Cicero. Pertama adalah Stoicisme. Cicero adalah seorang Stoik atau penganut Stoicisme. Kita tahu Stoicisme adalah mazhab filsafat yang menekankan disiplin dan pengendalian diri serta pencarian kebajikan. Cicero banyak menulis tentang filsafat Stoa atau Stoicisme, termasuk karya-karya seperti Di Ujung Kebaikan dan Kejahatan, tentang tugas atau kewajiban, dan tentang ramalan. Dalam karya-karyanya, Cicero membahas tentang pentingnya hidup sesuai dengan alam, pentingnya memupuk kebajikan, dan menerima kejadian eksternal atau kejadian di luar kita sebagai bagian dari tatanan semesta. Yang kedua adalah retorika. Sebagai seorang orator yang ulung, Cicero sangat tertarik pada retorika yang dianggapnya penting untuk komunikasi yang efektif dan wacana publik. Ia menulis beberapa risalah tentang retorika, termasuk De Inventione, Brutus,
dan orator. Cicero menguraikan prinsip-prinsip dan teknik berbicara yang persuasif atau meyakinkan. Ia percaya bahwa seorang orator yang terlatih harus memiliki bukan saja kemampuan berbicara dengan fasih, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang sifat manusia, logika, dan kekuatan bahasa. Yang ketiga, ajaran Cicero adalah politik dan republikanisme. Cicero adalah pendukung setia Republik Romawi. Ia banyak menulis tentang politik dan teori politik. Karya-karyanya seperti On the Republic dan On the Laws tentang hukum-hukum mengeksplorasi natur negara yang ideal, peran warga negara, dan pentingnya supremasi hukum. Filsafat politik Cicero dipengaruhi oleh pemikiran Yunani dan Romawi. Cicero memperjuangkan nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan supremasi hukum sebagai pokok-pokok yang mutlak penting agar republik dapat berfungsi dengan baik. Yang keempat adalah skeptisisme. Cicero memang terutama dikenal karena pembelaannya terhadap stoicisme atau ajaran Stoa. Tapi ia juga terlibat dengan mazhab filsafat lainnya, termasuk akademi dan skeptisisme Phero. Dalam karyanya Academica, Cicero memaparkan argumen-argumen dan posisi-posisi sebagai seorang filsuf skeptis. Ia menyoroti pentingnya keraguan-raguan, penundaan penilaian, dan keterbatasan pengetahuan manusia. Cicero memainkan peran penting dalam memperkenalkan filsafat Yunani ke dunia Romawi. Ia menerjemahkan dan mengadaptasi banyak teks filosofis Yunani ke dalam bahasa Latin sehingga dapat diakses oleh khalayak Romawi yang lebih luas. Transmisi filsafat Yunani ini berperan penting dalam membentuk lanskap intelektual Kekaisaran Romawi dan perkembangan filsafat Barat selanjutnya. Singkatnya, ajaran Cicero berpusat pada stoicisme, retorika, politik, dan transmisi filsafat Yunani ke Roma. Karya-karyanya berpengaruh besar terhadap perkembangan filsafat Barat, khususnya di bidang pemikiran tentang moral dan politik. Itulah perkenalan kita dengan Cicero. Yang kedua, kita berkenalan dengan Epictetus yang hidup dalam kurun waktu tahun 55 sampai 135 Masehi. Epictetus adalah seorang filsuf Yunani yang menjadi tokoh kunci dalam perkembangan stoicisme. Ajaran Epictetus terutama dicatat dalam karya muridnya yang bernama Arrian dalam koleksi yang dikenal berjudul Enchiridion atau buku pegangan, dan Discourses atau diskursus. Beberapa hal atau beberapa aspek dari ajaran Epictetus adalah sebagai berikut. Pertama, determinisme dan kehendak bebas. Epictetus meyakini konsep determinisme,
yang menyatakan bahwa semua peristiwa, termasuk pemikiran dan tindakan kita, telah ditentukan oleh takdir atau kehendak ilahi. Namun Epictetus juga menekankan pentingnya kehendak bebas dalam memilih bagaimana kita bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa. Menurut Epictetus, kita mempunyai kendali atas pemikiran dan tindakan kita sendiri, namun tidak atas keadaan eksternal atau tindakan orang lain. Yang kedua adalah perbedaan antara apa yang berada dalam kendali atau kontrol kita dan apa yang tidak berada dalam kendali kita. Epictetus mengajarkan bahwa penting untuk mengenali perbedaan antara apa yang berada dalam kendali kita, yakni pemikiran, tindakan, dan reaksi kita, dengan apa yang tidak berada dalam kendali kita, yakni peristiwa-peristiwa eksternal, tindakan orang lain, dan keadaan atau situasi. Dengan berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan, kita dapat memupuk ketenangan batin dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga adalah kebajikan dan kebahagiaan. Bagi Epictetus, kebahagiaan dan kesejahteraan yang sejati dicapai melalui pencarian kebajikan. Epictetus mendefinisikan kebajikan sebagai hidup yang sesuai dengan alam. Itu berarti menyelaraskan tindakan-tindakan dan pilihan-pilihan kita dengan tatanan alam semesta, dengan memupuk kebajikan seperti kebijaksanaan, hikmat, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri, seseorang dapat mencapai kedamaian dan kepuasan batin. Yang keempat, Epictetus mendorong murid-muridnya untuk berlatih dalam mengembangkan karakter dan memperkuat ketahanan atau ketangguhan mereka. Latihan-latihan tersebut mencakup visualisasi mental, refleksi diri, dan permainan peran untuk membantu mereka agar lebih memahami dan mampu mengendalikan pikiran dan reaksi mereka terhadap peristiwa eksternal. Yang kelima, Epictetus memandang filsafat lebih dari sekadar pencarian intelektual. Bagi Epictetus, filsafat adalah cara hidup. Ia menekankan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip filosofis dalam tindakan dan hubungan kita sehari-hari dengan mengupayakan konsistensi antara keyakinan dan perilaku. Demikianlah secara singkat perkenalan kita dengan pemikiran Epictetus. Yang ketiga adalah Marcus Aurelius yang hidup dalam kurun waktu 121 sampai 180 Masehi. Marcus Aurelius adalah seorang kaisar Romawi sekaligus praktisi filsafat Stoa atau Stoicisme. Ia memerintah selama 19 tahun, yakni dari tahun 161 hingga 180 Masehi. Karya Marcus Aurelius yang paling terkenal adalah Meditations, yang merupakan kumpulan refleksi pribadi dan wawasan filosofis yang terutama berfokus pada ajaran Stoa.
Meskipun bukan seorang guru formal seperti beberapa filsuf lainnya, tulisan Marcus Aurelius berpengaruh dalam membentuk pemahaman kita tentang Stoa atau Stoicisme. Berikut beberapa ajaran Marcus Aurelius. Pertama, prinsip Stoik. Marcus Aurelius menganut prinsip inti Stoicisme, seperti keyakinan pada determinisme, pentingnya kebajikan, dan pencarian ketenangan batin. Marcus Aurelius menekankan idea bahwa peristiwa-peristiwa, termasuk tindakan dan pemikiran kita, telah ditentukan sebelumnya oleh takdir atau kehendak ilahi. Dan kebebasan sejati kita terletak pada kemampuan kita untuk memilih bagaimana kita bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Yang kedua, Marcus Aurelius meyakini bahwa tujuan akhir hidup manusia adalah menumbuhkan kebajikan dan hidup sesuai dengan alam. Ia percaya bahwa dengan menyelaraskan pemikiran, tindakan, dan keinginan kita dengan tatanan semesta, kita dapat mencapai kedamaian dan kepuasan batin. Yang ketiga, mengenai pengendalian diri emosional. Kita tahu bahwa aspek kunci dari filsafat Stoa adalah pengelolaan emosi seseorang. Marcus Aurelius mendorong refleksi dan introspeksi diri untuk mengidentifikasi dan mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, iri hati, atau ketakutan. Ia percaya bahwa dengan memahami sifat dari emosi-emosi ini dan akar penyebabnya, seseorang dapat mengembangkan ketahanan emosional yang lebih besar, lebih tangguh, dan menjalani kehidupan yang lebih bermoral. Berikutnya adalah ajaran tentang penerimaan dan ketahanan. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita harus menerima apapun yang terjadi dalam hidup ini, karena itu adalah bagian dari tatanan semesta. Dengan menerima kesulitan dan memahami bahwa kejadian eksternal berada di luar kendali kita dapat memupuk kekuatan dan ketahanan batin. Penerimaan ini tidak berarti sikap yang pasif atau bersikap pasif, melainkan mengakui bahwa kekuatan sejati kita terletak pada cara kita merespon atau menanggapi tantangan. Yang terakhir, mengenai kehidupan yang tidak abadi. Aurelius sering merefleksikan sifat sementara dari kehidupan dan harta benda. Ia mendorong pelepasan diri dari keinginan-keinginan duniawi dan barang-barang material, karena hal-hal tersebut hanya sementara dan akhirnya tidak ada artinya. Dengan memusatkan perhatian pada momen saat ini dan mengejar kebajikan, menurut Marcus Aurelius, seseorang dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan sejati. Inilah secara singkat ajaran Marcus Aurelius. Yang keempat, kita berkenalan dengan Santo Agustinus dari Hippo yang hidup dalam kurun waktu 354 sampai 430 Masehi.
Santo Agustinus adalah seorang teolog, filsuf, juga uskup Hipporegius di Afrika Utara. Sekarang adalah kota Annaba, Aljazair. Agustinus adalah salah seorang tokoh yang paling berpengaruh dalam kekristenan Barat. Filsafatnya terutama didasarkan pada teologi Kristen, tapi ia juga memasukkan unsur-unsur Neoplatonisme, Stoicisme, dan mazhab-mazhab filosofis lainnya. Berikut adalah beberapa ajaran Agustinus. Pertama, mengenai Allah dan anugerah ilahi. Filsafat Agustinus berkisar pada konsep tentang Allah sebagai sumber utama kebenaran, kebaikan, dan keberadaan atau eksistensi. Ia percaya bahwa manusia tidak dapat mencapai keselamatan atau kesempurnaan moral melalui usahanya sendiri. Manusia membutuhkan anugerah ilahi. Idea tentang peran aktif Allah dalam keselamatan manusia menjadi prinsip utama teologi Kristen. Yang kedua, mengenai kehendak bebas dan predestinasi. Agustinus bergumul dengan isu kehendak bebas dan predestinasi. Ia menyimpulkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas, namun kedaulatan Allah menentukan hasil dari pilihan mereka. Idea ini telah menjadi bahan perdebatan dalam agama Kristen juga agama lain. Yang ketiga adalah ajaran tentang dosa asal atau original sin. Agustinus mengembangkan konsep dosa asal. Umat manusia mewarisi akibat dari ketidaktaatan Adam dan Hawa di Taman Eden. Keberdosaan yang melekat pada umat manusia membuat mustahil bagi manusia untuk memperoleh keselamatan tanpa anugerah Allah. Idea ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap teologi dan etika Kristen. Berikutnya ajaran adalah ajaran tentang hakikat atau natur waktu. Refleksi Agustinus tentang waktu mempunyai arti yang penting baik dalam filsafat maupun teologi. Dalam karyanya Confessions atau pengakuan-pengakuan, Agustinus membahas natur dari waktu. Menurut pandangan Agustinus, waktu diciptakan oleh Allah dan dialami secara subjektif oleh manusia. Agustinus juga menekankan pentingnya hidup di saat ini, karena masa lalu telah berlalu dan masa depan tidak pasti. Yang terakhir adalah ajaran tentang hubungan antara iman dan rasio. Agustinus meyakini keselarasan antara iman dan rasio. Ia menegaskan bahwa penyelidikan rasional dapat membawa pada pemahaman yang lebih mendalam tentang Allah dan kebenaran iman Kristen. Ia berpengaruh dalam menjembatani kesenjangan antara filsafat pagan Yunani, Romawi non-Kristen, dan teologi Kristen dengan mengintegrasikan unsur-unsur dari berbagai mazhab filsafat ke dalam karya teologisnya. Itulah perkenalan kita dengan pemikiran atau ajaran Santo Agustinus. Yang terakhir, mari kita berkenalan dengan Boethius yang hidup dalam kurun waktu kurang lebih 480 sampai 525 Masehi. Boethius bernama lengkap
Anicius Manlius Severinus Boethius. Anicius Manlius Severinus Boethius. Ia adalah seorang filsuf, negarawan, dan cendekiawan. Ia terkenal karena karya-karyanya di bidang filsafat, khususnya logika, matematika, juga teologi. Meskipun ia terutama terlibat dalam menerjemahkan dan mengadaptasi karya-karya para filsuf Yunani kuno untuk dunia berbahasa Latin, ia juga menyampaikan ide-ide yang orisinal dalam filsafat. Berikut beberapa ajarannya. Pertama adalah Neoplatonisme. Boethius sangat dipengaruhi oleh Neoplatonisme. Kita tahu Neoplatonisme adalah sebuah mazhab filsafat yang memadukan idea-idea Plato dengan unsur mistisisme dan agama. Boethius percaya pada hierarki pengada, hierarchy of beings, dengan yang esa, yaitu Allah sebagai sumber utama dari semua pengada, melalui emanasi pengada-pengada yang lebih rendah. Hierarki ini tercermin dalam pemahamannya tentang hubungan antara Allah, dunia, dan jiwa manusia. Yang kedua adalah logika dan teologi. Boethius dikenal karena kontribusinya dalam studi logika dan penerapannya dalam perdebatan teologis. Ia menulis beberapa karya tentang logika, termasuk De Divisione Categorium dan De Syllogismo Catonis, yang bertujuan untuk memperjelas prinsip-prinsip logika Aristotelian. Boethius percaya bahwa logika dapat membantu menyelesaikan perselisihan teologis dan memperkuat landasan rasional iman Kristen. Yang ketiga adalah penghiburan filsafat. Karya Boethius yang paling terkenal adalah The Consolation of Philosophy atau penghiburan filsafat. Karya itu merupakan dialog filosofis yang ditulis ketika Boethius dipenjara dan sedang menunggu eksekusi. Dalam karyanya ini Boethius berinteraksi dengan yang disebutnya Lady Philosophy yang dipersonifikasikan, yang membantunya mengatasi kemalangannya dengan mengingatkannya akan natur dari takdir dan natur yang sementara dari hal-hal duniawi. Buku ini menjadi karya klasik dalam kesusastraan dan filsafat barat yang menawarkan penghiburan dan kebijaksanaan dalam menghadapi kesulitan. Yang keempat adalah teori musik. Boethius memberikan kontribusi yang signifikan terhadap studi teori musik, khususnya di bidang harmoni. Ia menulis De Institutione Musica, sebuah risalah yang membahas dasar matematis musik dan hubungan antara musik dan kosmos. Karya Boethius tentang musik atau tentang teori musik meletakkan dasar bagi perkembangan musik abad pertengahan selanjutnya dan berkontribusi pada pemahaman hubungan antara matematika dan seni. Demikian perkenalan kita dengan Boethius dan ajarannya. Demikianlah kita telah berkenalan secara singkat dengan 5 filsuf periode atau zaman Romawi.